Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Amolongo, Nimawitimi, Saipa. Saipa. Kita kembali lagi di acara Karaka, Kakak Ceritaka. Kali ini kita akan membahas dalam bidang tata usaha yang ada di Lokapom di Kabupaten Mimika. Nah, di samping saya ada saudara saya laki-laki yang paling tampan yang ada di tata usaha. Namanya adalah Idolwin. Halo pemirsa. Mas Idolwin biasa dipanggil siapa kalau di TU? Iya, kalau saya biasa dipanggil sama teman-teman Mas Tio. Iya, Mas Tio yang paling tampan sendiri yang menjadi merangkap menjadi koordinator tim tata usaha kita. Iya, benar sekali. Nah, kali ini apa saja sih yang ada di tata usaha Lokapom di Mimika dan berapa sih personilnya di tata usaha Lokapom Mimika? Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Tio. Saya di tahun ini 2023 dipercayakan untuk sebagai ketua tim tata usaha. Terus jumlah personil di tim saya tata usaha itu ada 7 orang. Dengan rincian 2 satpam, 1 cleaning service, 3 PNS dan 1 honorer di bidang teknis. Kalau begitu kan ada 7 orang nih. Iya. Nah, pasti ada job desk di situ kan, Ya, ada benar. tupoksi dan ada pembagiannya juga kan. Iya. Nah, kayak ini nih Mas Adelwin sendiri toh. Iya. Itu megang apa sih kalau di tata usaha? Oh iya. Saya di samping saya sebagai ketua tim tata usaha, saya juga sebagai penanggung jawab data atau pelaporan di mana itu dilaporkan setiap bulan. Terus saya juga sebagai PPSPM, pejabat penandatanganan surat perintah membayar. Terus Keren teman yang sekali ya. lain seperti Mbak Yeni yang di samping saya ini, dia sebagai PPABP, pejabat pengelola anggaran belanja pegawai. Jadi dia yang mengolah akun 51 belanja pegawai. Iya, Oke. gaji, tunki, Terus uang makan teman gitu ya. saya yang lain Muhammad Ihsan yang ada di belakang layar, dia sebagai operator BMN, sebagai bendahara pengeluaran juga, dan membantu di tata usaha pastinya. Keren, Dan keren, terakhir honorer di bidang teknis, saudari Celing. Dia itu membantu di pengarsipan, persuratan dan lain sebagainya. Ya, termasuk keuangan juga ya. Iya, betul. Jadi lebih tepatnya lagi kita berkolaborasi yang ada di TU. Jadi walaupun kita ada job desk-nya masing-masing, Iya. tapi kalau ada sesuatu pasti kita akan saling bantu dan saling melengkapi. Nah, begitu kekompakannya yang ada di TU. Iya, gitu betul kan. sekali. Nah, lebih jelasnya lagi kita bahas satu persatu yuk. Iya, Tupoksi bisa. yang ada di TU, Oke. ada keuangan pasti ya, Iya. kepegawaian, Iya. kearsipan, Iya. BMN, barang milik negara, kerumah tanggaan. Oke. Nah, kita bahas dulu tentang keuangan, Mas. Iya, Tuh, keuangan. ya. Itu proses keuangan itu bagaimana? Dari mulai anggaran yang cair, itu bagaimana sih cara untuk mencairkan anggaran sampai iya. untuk mempertanggungjawabkan kembali itu bagaimana? Oke, kurang lebih saya mencoba menjelaskan untuk keuangan, di mana pertama itu ada namanya perencanaan. Nah, di perencanaan kita menyusun kebutuhan anggaran kita. Untuk tahun 2023 sendiri, kami di Lokapom Mimika mendapat alokasi anggaran kurang lebih 4 miliar. Tepuk tangan dulu.
Lumayan banyak ya Mas, 1 Iya, tahun 4 betul. miliar itu lumayan banyak sih untuk UPT kecil ya, Iya. UPT Loka. Nah, Terus terkait pelaksanaan anggaran, teman-teman di bidang lain, khususnya masing-masing ketua tim, itu membuat perencanaan pelaksanaan anggarannya alias renlat. renlak bulanan ya. Yang dikumpulkan ke bendahara untuk menyiapkan uangnya supaya kegiatan yang direncanakan itu dapat terlaksana dengan baik. Terus terakhir itu yang saya mau infokan bahwa kami Lokapom Mimika di tahun ini mendapat 2 penghargaan dari KPPN Timika. Keren. Penghargaannya apa saja sih Mas? Iya. Boleh ditunjukkan biar teman-teman yang di sana tahu Gitu ya. ya kesuksesan di Iya. tim TU kita. Yang pertama itu kami dapat peringkat pertama pengguna KKP terbaik Nomor di lingkup 1. KPPN Timika. Dan yang kedua, penghargaan yang kami terima itu peringkat kedua penggunaan DigiPay terbaik lingkup KPN Timika. Itu semua kami dapatkan atas kerjasama semua teman-teman Lokapom Mimika. Karena itu tidak dikerjakan sendiri, tetapi tim. Namanya tim keuangan. Tepuk tangan dulu lagi. Oke, mungkin itu benang-benang besarnya dari keuangan. Keuangan. Oke, itu share dari keuangan ya. Nah, kita balik lagi. Terus selanjutnya kita bahas kearsipan, boleh ya? Oh iya. Nah, Oke. kalau kearsipan sendiri kemarin dari tahun kemarin sebenarnya sudah ada, dari tahun berdirinya Lokapon sebenarnya sudah ada kearsipan. Cuma baru tahun kemarin diadakan audit. 2022 ya, Mbak? Iya, dilakukan audit kearsipan kan Mas. Iya, betul. Nah, di situ Lokapom Mimika masih berjalan seperti siput ya. Iya. Masih membenahi satu persatu ya. Di tahun 2022 itu masih nilainya sedikit jelek ya. Iya. Tapi di tahun 2023 karena kita sudah tahu bagaimana sih cara mengarsipkan yang baik dan benar. Benar. Itu akhirnya di tahun 2023 kita melejit tinggi dari nilai yang nilai 2 menjadi nilai di 8. Itu sungguh melejit sekali ya. Dan di situ juga ada kerjasama tim juga, tim kearsipan kita yang sudah dipegang BIC-nya sendiri-sendiri setiap Iya. bidang, dan penanggung jawab adalah Mas Aidilun sendiri dan saya sebagai sekretarisnya juga. Kita belajar di situ kearsipan itu ternyata teman-teman mengarsipkan sendiri itu nggak hanya mengarsipkan di dalam Outner saja. Jadi mengarsipkan sendiri itu kita belajar untuk mengarsipkan di digital juga, untuk mengganti di arsip elektronik juga, bahkan arsip yang ada di Outner begitu. Nah, jadi pengarsipan itu sendiri dilakukan itu tidak hanya untuk satu orang sendiri ya Mas. Betul. Jadi setiap orang itu menciptakan arsip. Jadi walaupun kita hanya menulis saja di lembar kertas, itu kita sudah menciptakan arsip pribadi juga begitu. Jadi kita di situ belajarkan kearsipan dan mulai menata dan bagus, prasarana juga ada dan bagus juga. Terus dari kearsipan itulah kita belajar, oh ternyata seperti ini kearsipan itu. Kalau awalnya sih kita agak bingung juga dan sulit Thomas. Iya. Tapi akhirnya kita belajar dan ternyata seperti ini. Jadi kalau sudah berjalan kearsipan itu ya gampang kok gitu. Nah, Terus sedikit terakhir harapannya untuk tahun depan akan lebih ditingkatkan lagi untuk kearsipannya. boleh. Bisa jadi nanti tahun depan bisa juara 1 Amin. tingkat UK 3. Ya. Itu sedikit kearsipan ya. Untuk kita lari lagi
kepegawaian. Oh iya bisa. Kalau kepegawaian bagaimana ya Mas? Di Lokapom Mimika sendiri kan sumber daya manusianya kan hanya 15 PNS ya. Iya betul. Dan 15 PNS dengan termasuk satu kepala loka. Dan 5 yang PPNPN ya. Iya. Nah itu. Jadi di kepegawaian sendiri itu ada apa saja? Untuk di kepegawaian seperti yang kita ketahui, kami di tahun ini 2023 mendapatkan 2 P3K dengan formasi pengawas farmasi makanan pertama. Terus di tahun ini juga terbuka untuk seleksi terbatas. Jadi untuk rekan-rekan PNS di luar Badan POM silakan mendaftar dan pilih penempatan Lokapom di Kota Mimika. Oke, mungkin singkat saja. Iya, pendaftaran itu ada ya di IG-nya BPOM RI atau langsung meluncur di IG Instagramnya BPOM Mimika. Oke, ya betul sekali. Dan singkat cerita, jadi di TU tuh sangat lengkap sekali ya Mas. Iya. Jadi kalau kalian ingin bergabung menjadi pegawai Lokapom Mimika, jangan lupa daftar seleksi terbatas atau daftar CPNS atau CP3K tahun 2023. Kita akan menunggu kalian untuk bergabung di sini. Terima kasih. Dan terima kasih, sekian dari kami berdua. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Karaka. Asal bingung gue. Nice.